Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Adinda Wesetia, Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4A, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Di video kali ini, saya akan membahas materi kelas 8 semester 2 dengan KD, yaitu memahami tempat suci agama Buddha Dharmayatra. Sebelum kita masuk ke materi pada kali ini, tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti Dharmayatra, memahami sejarah tempat-tempat Dharmayatra, menjelaskan tujuan dan manfaat berdharmayatra, dan yang terakhir memainkan lagu yang berhubungan tentang Dharmayatra. Ya, selanjutnya ini adalah poin-poin dari materi yang akan kita bahas di video kali ini. Poin yang pertama, ada pengertian dari Dharmayatra. Poin yang kedua, 4 tempat Dharmayatra. Dan poin yang ketiga, tujuan dan manfaat Dharmayatra. Oke. Apa sih Dharmayatra itu? Kalian ada yang tahu nggak nih Dharmayatra itu apa? Kalau yang belum tahu, yuk kita bahas di slide selanjutnya. Dharmayatra berasal dari kata dharma dan yatra. Dharma yang memiliki arti kebenaran dan yatra memiliki arti di tempat mana. Jadi bila digabungkan, Dharmayatra adalah tempat yang berhubungan dengan kebenaran atau dharma yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha. Nah, apa saja sih tempat-tempat berdharmayatra yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha? Lalu, mengapa tempat-tempat itu disebut tempat suci ya? Yuk, kita simak penjelasannya di bawah. Tempat-tempat Dharmayatra tersebut, seperti yang disebutkan dalam kitab Mahaparinibbana Sutta, yaitu ada Taman Lumbini, Buddhagaya, Taman Rusa Isipatana, dan Kusinara. Tempat-tempat tersebut dianggap suci karena semuanya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Buddha Gautama. Yang pertama yaitu Taman Lumbini. Nah, Taman Lumbini sekarang dikenal dengan sebutan Rumindei, Nepal. Sekitar 2500 tahun silam telah terjadi suatu peristiwa maha besar yang menggetarkan jagat raya, yaitu lahirnya seorang bakal Buddha yang terjadi pada saat bulan purnama di bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi. Kita bisa lihat di sampingnya ya. Ini merupakan gambar yang calon bakal Buddha lahir dengan setiap beliau menginjak muncul bunga teratai. Nah, kalau gambar yang ini itu gambar Taman Lumbini pada saat ini. Lalu di Taman Lumbini juga ada pilar setinggi 22 kaki yang didirikan oleh Raja Asoka untuk memperingati lahirnya manusia agung atau manusia besar. Dan tak jauh dari pilar yang dibuat oleh Raja Asoka ini terdapat wihara kecil yang bernama Wihara Maya Dewi yang dibangun untuk penghormatan kepada Ibunda Bodhisattva atau Ratu Mahamaya. Kedua ada Buddhagaya atau Bodhgaya. Nah, Buddhagaya atau Bodhgaya adalah tempat petapa Gautama mencapai penerangan sempurna.
Bodh Gaya berada di pinggiran Sungai Neranjara yang sekarang telah kering. Nah, ini gambar di sini merupakan gambar Sang Buddha yang sedang bermeditasi selama 6 tahun sampai beliau mencapai penerangan sempurna. Gambar di bawahnya ini merupakan Buddha Gaya atau Bodh Gaya pada zaman sekarang. Dan gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar pohon Bodhi yang dahulunya tempat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Yaitu Taman Rusa Isipatana di Benares. Di tempat inilah Buddha mengajarkan Dharma kepada 5 orang pertapa pada tahun 588 sebelum Masehi. Taman Rusa Isipatana sekarang dikenal dengan nama kota Sarnath. Di kota ini terdapat stupa Damek yang dulunya bernama Stupa Dhammacakka yang dibangun oleh Raja Asoka. Nah, di gambar ini, di sini Sang Buddha sedang mengajarkan Dhamma kepada 5 orang pertapa. Siapa saja sih 5 orang pertapa itu? Ada Kondana, Bandia, Walpa, Asaji, dan Mahanama. Dan gambar di bawahnya itu merupakan stupa Damek yang dibangun oleh Raja Asoka. Nah, di sini juga Raja Asoka juga membuat pilar yang bernama Pilar Asoka. Pada pilar tersebut terdapat pahatan dari titah raja yang berbunyi, "Tidak ada seorang pun yang boleh menyebabkan terpecah belahnya kubu para biku." Nah, di kalimat itu mengandung peringatan terhadap para biku dan bikuni untuk menjaga keutuhan sangga dan setia terhadap peraturan disiplin para biku dan bikuni atau winaya. Yang keempat, Kusinara atau Kusinagar. Di Kusinara inilah pada bulan purnama di bulan Waisak tahun 543 sebelum Masehi, Sang Buddha wafat. Setelah wafat, Sang Buddha tidak lagi terikat pada tubuh fisiknya. Saat itulah, sambil berbaring di antara 2 pohon sala kembar, Sang Buddha mencapai Nibbana tanpa sisa atau Parinibbana. Lalu, di samping itu, di Kusinara ini juga terdapat cetia kecil yang bernama Cetia Makutha Bandhana atau sekarang yang dikenal sebagai Stupa Rambar. Nah, di cetia ini, jenazah Buddha dikremasi 7 hari setelah beliau wafat. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat Dharma Yatra. Tujuan dari berdharma yatra yaitu untuk melestarikan nilai-nilai dharma melalui peninggalan sejarah. Berdharma yatra akan bermanfaat untuk meningkatkan keyakinan atau sadha pada Buddha dan ajarannya. Manfaat kita berdharma yatra yaitu ada dalam Mahaparinibbana Sutta. Sang Buddha mengatakan bahwa siapapun juga dalam perjalanan ziarah tersebut meninggal dunia dengan hati penuh keyakinan, orang tersebut setelah badan jasmaninya hancur, setelah mati akan bertumimba lahir di alam-alam yang bahagia. Oke, sebelum kita tutup materi pada hari ini, yuk teman-teman kita nyanyiin lagu Malam Suci Waisak bareng-bareng. Di sini sudah tertera link YouTube-nya, atau enggak kalian bisa search langsung ke YouTube-nya, ketik lagu Malam Suci Waisak. Semoga dengan adanya materi pembelajaran tentang Dharma Yatra ini, kita semua tahu arti dari Dharma Yatra itu bangunan-bangunan bersejarah di dalam agama Buddha. Dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.